Jangan sampai kalian semua nge-skip bagian ini ya, karena kalian semua bisa menginstal beberapa aplikasi tambahan yang kalian butuhin. Contoh, well, hello dan selamat datang di Play Info by Playworks. Ya, mumpung banget si iPhone 15 ini masih panas diperbincangkan, dan khususnya di iPhone serial terdahulunya kayak iPhone ini harga itu jauh lebih murah di 10 jutaan aja. Tentunya di bulan ini menjadi waktu yang tepat untuk beli iPhone baru. So, bagi kalian yang baru banget punya rencana untuk upgrade iPhone baru di bulan ini, jangan khawatir ya, karena di konten ini akan gue share beberapa langkah yang harus kalian perhatikan ketika membeli sebuah iPhone. Untuk langkah yang pertama, pastikan kalian semua ini membeli iPhone dengan garansi resmi ya. Walaupun di Indonesia ini gak ada Apple Store, kalian semua tetap bisa kok menemukan iPhone ini di toko EER atau Apple Authorized Reseller atau di beberapa toko official yang menjual iPhone dengan garansi resmi Indonesia. Kenapa harus beli iPhone dengan garansi resmi? Apalagi di garansi Indonesia? Tentu, supaya terjamin keasliannya dan kalian semua tidak perlu khawatir lagi dengan email yang terblokir. Untuk langkah yang kedua, kalian harus bisa menanyakan secara kritis soal garansi ke penjual iPhone yang kalian beli. Mencakup apa aja sih garansi iPhone ini? Klaim garansinya bisa dilakukan di toko mana saja. Karena basicnya dari Apple ini sudah memberikan garansi 1 tahun bagi siapa saja yang membeli iPhone baru, baik itu dalam hardware dan juga softwarenya. Langkah yang keempat, kalian harus memiliki yang namanya Apple ID. Karena akun Apple ID ini sangat penting banget bagi penggunaan produk-produk Apple, especially di iPhone ini, supaya penggunaannya bisa optimal. Untuk mengaktifkan Apple ID ini juga sangat mudah. Kalian semua cukup daftarkan email aktif kalian untuk membuat akun Apple ID. Langkah kelima, untuk mengaktifkan iPhone baru yang kalian beli, kalian harus mengikuti beberapa proses nih untuk mengaktifkannya. Mulai dari pemilihan bahasa. Dan tentunya ketika kalian semua sudah memilih bahasa, kalian harus memilih country region kalian saat ini. Kan nggak mungkin kita ada di Indonesia tapi milih regionnya di Amerika Serikat. Setelah itu, kalian akan diminta untuk menghubungkan iPhone baru ini ke jaringan internet, entah itu Wi-Fi ataupun SIM card yang sudah terpasang di iPhone baru kalian. Lalu, kalian semua akan diminta untuk mengaktifkan yang namanya Face ID atau passcode lock secara numerik, alfanumerik, dan sebagainya. Langkah yang keenam, ketika kalian sedang men-setup iPhone, akan muncul halaman atau pages backup data from another iPhone. Nah, bagi kalian semua sebagai pengguna iPhone baru, kalian bisa aja sih pilih do not transfer app and data. Akan tetapi kan sayang banget ya, kalau punya iPhone baru tapi nggak punya data-data lama yang ada di smartphone kalian. Mungkin kalian semua sebagai pengguna Android dulunya, kalian bisa kok pindahin data, baik itu data SMS, data nomor telepon, data foto maupun video ke perangkat iPhone dengan aplikasi Move to iOS. Langkah yang ketujuh, begitu kalian semua sudah selesai men-setup iPhone baru kalian semua akan dimunculkan layar utama atau homepage iPhone. Tapi jangan lupa untuk langsung ke aplikasi pengaturan atau aplikasi settings, lalu install iOS terbaru, khususnya di iOS 17.1.1. Langkah yang ke-8, jangan sampai kalian semua nge-skip bagian ini ya, karena kalian semua bisa menginstal beberapa aplikasi tambahan yang kalian butuhin. Contoh Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter, Resident Evil Village, dan game-game lainnya. Langkah yang ke-9 menjadi langkah yang nggak boleh kalian lupakan juga untuk mengaktifkan yang namanya fitur Find My iPhone. Karena fitur ini sangat krusial banget untuk menemukan device iPhone sewaktu-waktu iPhone yang kita punya ini hilang. So, itu dia beberapa langkah yang harus kalian lakukan ketika memiliki iPhone supaya pemakaian iPhone-nya bisa lebih maksimal. Semoga konten ini bermanfaat. Jika kalian semua ada pertanyaan seputar produk Apple, boleh banget tulis di kolom komentar supaya bisa gue bantu jawab di konten berikutnya. Please like dan share konten ini. Jangan lupa juga ya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan informasi seputar produk Apple lainnya hanya dari Play Info.